Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vela Aulia Dewi dari Prodi Akuntansi Syariah dengan NIM 241080459. Di sini saya akan menyampaikan mengenai konsep diferensial fungsi sederhana. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian diferensial itu sendiri. Diferensial merupakan turunan sebuah fungsi yang membahas tentang tingkat perubahan suatu fungsi sehubungan dengan perubahan kecil dalam variabel bebas fungsi yang bersangkutan. Kemudian, proses penurunan sebuah fungsi disebut juga sebagai pendiferensian atau diferensiasi, yang merupakan penentuan limit suatu koefisien diferensi dalam pertambahan variabel bebasnya sangat kecil atau mendekati 0. Dan apabila hasil yang diperoleh dari proses diferensiasi disebut turunan atau derivatif. Kemudian saya akan menyampaikan mengenai koefisien diferensi dan derivatif. Jika Y sama dengan F dalam kurung X, terdapat tambahan variabel bebas X sebesar delta X. Maka persamaannya delta Y sama dengan F dalam kurung X ditambah delta X dikurangi F dalam kurung X. Kemudian yang selanjutnya, jika persamaan tersebut dibagi dengan delta X, maka menghasilkan hasil kuosien diferensi. Delta Y per delta X sama dengan F dalam kurung X ditambah delta X dikurangi F dalam kurung X per delta X. Kemudian, proses penurunan sebuah fungsi diferensiasi merupakan penentuan limit suatu koefisien diferensi dengan pertambahan variabel bebasnya sangat kecil atau mendekati 0. Lim delta X 0, delta Y per delta X sama dengan dalam kurung F dalam kurung X ditambah delta X, kemudian di dalam kurung dikurangi F dalam kurung X per delta X. Kemudian yang selanjutnya, notasi penulisan turunan. Jika fungsi aslinya Y sama dengan F di dalam kurung X, maka penulisannya turunan tersebut dengan notasi lim delta X kemudian delta Y per delta X sama dengan Y aksen sama dengan F aksen dalam kurung X sama dengan Y X kemudian sama dengan Fx dalam kurung Y kemudian sama dengan dy per dx dan sama dengan df dalam kurung x per dx. Kemudian saya akan menyampaikan mengenai kaidah-kaidah diferensiasi. Di sini kaidah-kaidah yang ingin saya sampaikan terdapat 7 kaidah. Yang pertama, diferensiasi konstanta. Jika Y sama dengan K adalah konstanta, maka dy per dx sama dengan 0. Contohnya, Y sama dengan 5, maka dy per dx hasilnya 0. Yang kedua, diferensiasi fungsi pangkat. Jika Y sama dengan N pangkat X, maka N adalah konstanta, maka dy per dx sama dengan N X pangkat N kurangi 1. Contoh, Y sama dengan X pangkat 3, maka dy per dx sama dengan 3x
pangkat 3 kurangi 1 sama dengan 3x pangkat 2. Kemudian yang ketiga, diferensiasi perkalian konstanta dengan fungsi. Jika y sama dengan k v dan v sama dengan h dalam kurung x, maka dy per dx sama dengan k dv per dx. Contohnya, y sama dengan 5x pangkat 3, maka dy per dx sama dengan 5 dalam kurung 3x pangkat 2 dan hasilnya 15x kuadrat. Kemudian yang keempat, diferensiasi penjumlahan atau pengurangan fungsi. Jika y sama dengan u kurang lebih v dan u sama dengan g dalam kurung x dan v sama dengan h dalam kurung x, maka dy per dx sama dengan du per dx ditambah dv per dx. Contoh, y sama dengan 4x kuadrat ditambah x pangkat 3 dan u nya 4x kuadrat dv per du 8x dan v nya x pangkat 3 dv per dx 3x kuadrat, maka dy per dx sama dengan du per dx ditambah dv per dx sama dengan 8x ditambah 3x kuadrat. Kemudian kaidah yang kelima, diferensiasi perkalian fungsi. Jika y sama dengan xv dan u sama dengan g dalam kurung x dan v sama dengan h dalam kurung x, maka dy per dx sama dengan u dv per dx ditambah v du per dx. Contoh, y sama dengan dalam kurung 4x kuadrat dan dalam kurung x akar pangkat 3. dy per dx nya sama dengan u dv per dx ditambah v du per dx dan hasilnya 4x kuadrat di dalam kurung dan di dalam kurung 3x kuadrat ditambah dalam kurung x pangkat 3 dan dalam kurung 8x. Dan hasil dari perkalian tersebut 12x pangkat 4 ditambah 8x pangkat 4 dan hasilnya adalah 20x pangkat 4. Yang keenam, diferensiasi pembagian fungsi. Jika y sama dengan u per v dan u sama dengan g di dalam kurung x dan v sama dengan h di dalam kurung x, maka dy per dx sama dengan v du per dx dikurangin u dv per dx per v pangkat 2. Contohnya, y sama dengan 4x kuadrat per x pangkat 3, maka dy per dx nya v du per dx dikurangin u dv per dx per v kuadrat dan hasilnya dalam kurung x pangkat 3 dan dalam kurung 8x dikurangi di dalam kurung 4x pangkat 2 dan di dalam kurung 3x pangkat 2 per di dalam kurung x pangkat 3 dan pangkat di luar kuadrat. Dan hasilnya 8x pangkat 4 dikurangi 12x pangkat 4 per x pangkat 6 sama dengan 4x per x pangkat 2 dan hasilnya min 4x min 2. Dan yang terakhir, diferensiasi fungsi berpangkat. Jika y sama dengan u pangkat n dan u sama dengan g di dalam kurung x, maka n adalah
konstanta, maka dy per dx nya adalah n u pangkat n kurangi 1 kemudian dikali du per dx. Contoh, apabila y nya di dalam kurung 4x pangkat 3 ditambah 5 kemudian dikuadratkan di luar kurung, kemudian u nya sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 5 dan du atau dx nya 12x kuadrat, maka dy per dx sama dengan n un min 1 dikali du per dx, maka hasilnya 2 di dalam kurung 4x pangkat 3 ditambah 5 kemudian dikali di dalam kurung 12x kuadrat dan hasilnya adalah 96x pangkat 5 ditambah 120x kuadrat. Kemudian yang terakhir ada derivatif dari derivatif. Setiap fungsi dapat diturunkan lebih dari 1 kali tergantung derajat. Turunan pertama sebuah fungsi adalah turunan dari fungsi asli. Contoh, y sama dengan f di dalam kurung x, maka turunan pertamanya adalah y aksen sama dengan f aksen di dalam kurung x sama dengan dy per dx. df di dalam kurung x per dx. Kemudian apabila turunan kedua sebuah fungsi adalah turunan dari fungsi pertama, maka turunannya akan berbentuk y dan dilambangkan itu seperti tanda petik 2 di atas, itu adalah menandakan bahwa itu adalah turunan kedua. Sama dengan f sama ada tanda petik 2 di atas, itu yang menandakan turunan kedua. Kemudian di dalam kurung x sama dengan d kuadrat y per dx kuadrat, maka d kuadrat f di dalam kurung x per dx kuadrat. Dan apabila turunan ketiga sebuah fungsi adalah turunan dari fungsi kedua, turunan ketiga y petik 3 di atas itu adalah yang menggambarkan bahwa itu adalah turunan ketiga, dan di huruf f juga yang kemudian dalam kurung x sama dengan d pangkat 3y per dx pangkat 3, maka d pangkat 3f dalam kurung x per dx pangkat 3, dan seperti itu seterusnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.